Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Tahirah dengan NIM belakang 073. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Dialektika Pemerintahan Semu dan Demokrasi Kosmetik dalam Reproduksi Hegemoni di Pekon Sinarjaya. Yang dimana esai ini mengangkat studi kasus di desa Pekon Sinarjaya di Lampung, yang dimana ada kasus penyalahgunaan dana desa berdasarkan kasus dugaan penyalahgunaan dana desa. Yang pertama ini adalah latar belakang dan permasalahannya. Jadi secara nasional itu dana desa pada tahun 2025 itu mencapai 71 triliun rupiah. Nah, kalau di Lampung itu mendapatkan 1,24 triliun dan Desa Sinarjaya menerima 450 juta rupiah, termasuk 62 juta untuk honor aparatur dan 62 juta untuk honor aparatur dan 60 juta untuk ketahanan pangan. Namun data di lapangan menunjukkan indikasi penyalahgunaan adanya SPJ fiktif ketahanan pangan senilai 60 juta dicairkan tanpa risalah musyawarah desa dan tanpa tanda tangan BPD. Surat pertanggungjawaban ditandatangani sendirian oleh bendahara pada 13 Agustus dan pencairannya dilakukan pada 20 Agustus, hanya sepekan sebelum batas waktu pelaporan. Nah, fenomena ini tuh menggambarkan apa yang disebut oleh Fell and Bedner pada jurnalnya pada tahun 2015 sebagai otonomi korupsi, yang dimana desentralisasi itu tidak melahirkan kemandirian warga, tetapi justru memperluas ruang oligarki lokal. Nah, pertanyaan pokoknya adalah mengapa otonomi yang dijanjikan oleh undang-undang mereproduksi hegemoni birokrasi dan elit lokal. Kemudian ada kerangka teoritisnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya ini menggunakan 3 kerangka teoritik utama. Yang pertama ini ada konsep pemerintahan semu dari Hanif Nurholis. Jadi dia tuh menjelaskan bahwa desa di Indonesia bukanlah self-government, melainkan pseudo-government unit, sebuah bentuk pemerintahan secara formal tampak otonom, tapi pada dasarnya tunduk pada birokrasi kabupaten. Pola ini merupakan warisan kolonial Jepang yang mengadaptasi model tonarigumi, di mana kepala desa ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat gitu. Yang kedua ini ada teori demokrasi partisipatif dari Eko Sutoro, yang dimana menekankan adanya pentingnya desa membangun dari bawah. Namun dalam konteks empiris, partisipasi ini seringkali terjebak dalam ritual administratif seperti musyawarah desa yang hanya formalitas. Lalu yang ketiga ada teori hegemoni dari Antonio Gramsci yang menjelaskan bahwa gimana kekuasaan itu bekerja bukan lewat dari paksaan, tapi melalui persetujuan yang diproduksi oleh ideologi dominan. Nah, dalam konteks desa ini, hegemoni itu bekerja lewat struktur APBDes, aturan birokratis, dan narasi loyalitas terhadap atasan. Nah, dengan demikian desa itu bukan sekedar arena pemerintahan administratif, tapi juga arena pertarungan wacana dan kesadaran. Kemudian ada analisis kasusnya di Pekon Sinarjaya. Nah, jadi kasus Pekon Sinarjaya ini memperlihatkan bagaimana logika pemerintah semu bekerja di tingkat mikro. Nah, musyawarah desa pada tahun 2024 itu sebenarnya dirancanakan pada 25 Juli. Nah, tapi hanya dihadiri oleh aparatur inti tanpa BPD maupun perwakilan warga. Nah, seminggu kemudian bendahara desa menandatangani SPJ bermaterai tanpa daftar hadir dan tanpa risalah rapat. Nah, pencairan dana ketahanan pangan kemudian itu dilakukan pada 21 Agustus dan laporan akhir baru disusun pada 29 Agustus. Nah, artinya hanya 2 hari sebelum audit kecamatan gitu. Lalu proses partisipasi warga juga nyaris gak ada. BPD yang seharusnya menjadi representasi masyarakat justru absen dalam verifikasi. Padahal peraturan Bupati nomor 18 tahun 2021 pasal 23 itu menjelaskan bahwa mewajibkan tanda tangan BPD pada setiap SPJ. Nah, fenomena ini mencerminkan praktik simulakra demokrasi. Kayak desa itu seolah deliberatif, tapi substansinya kosong. Yang tersisa hanyalah prosedur tanpa makna gitu. Lalu
Kemudian ada demokrasi kosmetik dan benih counter hegemoni. Nah, jika mengikuti kerangkanya Gramsci ini, kondisi Sinarjaya itu menunjukkan hegemoni yang sudah matang. Aparatur desa tunduk secara formal dan intelektual pada narasi asal cepat cair urusannya nanti. Namun, dalam hegemoni yang mapan selalu muncul celah resistensi. Nah, di Sinarjaya itu, celah itu muncul dari dua aktor muda, yaitu ada Edwin dan Doni, di mana anggota Karang Taruna yang berani mempertanyakan kemana arah dana ketahanan pangan. Mereka mengunggah data SPJ ke grup WhatsApp warga dan mengajukan klarifikasi terbuka di Balai Pekon. Mulai meski awalnya dituduh melawan perangkat gitu, langkah ini menandai lahirnya kesadaran organik sebagaimana disebut oleh Gramsci, yaitu kesadaran kelas subordinat untuk menentang narasi dominan. Nah, ungkapan salah satu aparatur desa yang berkata kami malu jadi aparatur menjadi simbol krisis moral dan epistemik, kesadaran bahwa mereka nggak lagi memerintah atas nama rakyat, melainkan atas nama sistem birokrasi. Nah, dengan demikian, Edwin dan Doni dapat dibaca sebagai embrio intelektual organik desa atau benih kecil dari counter hegemoni yang menuntut transparansi dan keterlibatan warga. Oke, selanjutnya ada rekomendasi dan kesimpulannya. Nah, jadi dari temuan ini, saya ini mengusulkan ada 4 pilar concern hegemoni desa. Yang pertama ini e-budgeting desa. Jadi, seluruh APBDes itu wajib dipublikasikan dalam format digital agar bisa diakses publik. Yang kedua ada musdes digital terbuka. Jadi, siaran langsung setiap rapat dengan dokumentasi dan risalah otomatis. Lalu yang ketiga ada sistem whistleblower lokal, yang dimana warga itu dapat melapor secara anonim jika menemukan SPJ fiktif. Lalu yang keempat ini ada audit warga atau citizen audit, yang dimana inisiatif warga untuk mengawasi realisasi dana desa berbasis bukti lapangan. Nah, 4 pilar ini bukan cuma solusi administratif tapi juga sebagai strategi ideologis, cara menggeser kesadaran dari birokratik ke partisipatif dan dari kepatuhan ke pengawasan. Nah, lalu kemudian kesimpulannya adalah pemerintahan semu ditambah demokrasi yang kosmetik itu hanya menjadikan hegemoni korupsi, yang dimana hegemoni korupsi. Nah, reformasi desa juga harus berangkat dari perubahan relasi kekuasaan, bukan sekedar digitalisasi. Dan terakhir ada Desa Sinarjaya adalah laboratorium sosial menuju demokrasi radikal warga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.